Sebelum kita melonjak ke Bappelit Bangda, dari bagian PUPR masih ada ini. Tadi iya. kelewat ya. Apa itu, Pak? Tempo hari Komisi 3 itu sempat berkunjung ke DPD RI. Kita berharap dari DPD RI bisa menyalurkan aspirasinya untuk di Kota Tasikmalaya. Kalau kita lihat kan di jalan nasional itu ada tiga jembatan yang usianya udah tua. Iya, oke. Jembatan mana saja, Pak? Yang di Indihiyang dekat SMA 2. Iya. Kemudian yang di Simpang 5 sama yang di Karangresik. Oh, betul. Iya, Kita berharap dari DPD RI bisa bantu untuk apa istilahnya ya? Rehab atau rehab. Pemeliharaan begitu, Pak? Bukan pemeliharaan. Tapi rehab. Okay. Rehab jembatan ya karena memang usianya udah tua gitu. Oh, sudah lama, sudah sangat tua. Menurut perhitungan kami perlu dibangun lagi. Oke. Gitu, ya. Itu butuh biaya berapa sih, Pak, untuk rehab 3 jembatan? Itu kan cukup besar juga ya. Satu jembatan penghubung perbatasan Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis. Satu jembatan penghubung perbatasan Kota Tasikmalaya dan kabupaten. Enggak. Oh, tidak, masih kota ya. Dan satu lagi yang di tengah kota itu ya, Cimulu itu kan juga akses yang sangat penting begitu. Jadi Pak. Itu kalau yang di Cimulu itu namanya kan ya itu kan lalu lintasnya padat. Oke. Apalagi kalau pintu keretanya tutup, kan otomatis banyak kendaraan yang berhenti tuh. Antara kendaraan berhenti sama kendaraan jalan kan beban jembatannya juga beda gitu. Oke. Jadi kan kalau banyak berhenti kan bebannya makin berat gitu. Beda sama yang langsung jalan kendaraannya gitu. Oke. Jadi memang harus ada rehab secara keseluruhan, konstruksi dan sebagainya. Kira-kira berapa, Pak, biaya yang dibutuhkan? Ya, kalau ini nanya biaya kayak punya uang ya. Taksiran saya sih kurang lebih satu jembatan sekitar 20. Satu jembatan perlu 20 meter. Miliar. Kalau kita plesetkan dengan 20 meter. Oke, 20 meter. Berarti 3 jembatan 60. Oke. Sanggupkah Kota Tasik? Pertanyaannya balik lagi ke Bapak karena yang punya kewenangan untuk penganggaran tetap di komisi gitu, di DPRD gitu. Saya rasa kalau dari APBD tidak kuat ya. Kita mesti mengandalkan dari APBN. Oke. APBN. Kebetulan saja itu juga jalannya jalan nasional lagi. Iya. Betul, status jalannya jalan nasional, dan harus dari APBN gitu. Dan pada akhirnya DPRD berkunjung ke DPD RI menyampaikan apa yang persoalan yang ada. Kebetulan anggota DPD RI juga dari Dapil Jawa Barat. Oke. Orang Tasik lagi. Oke. Gitu. Nah, direspon. Bahkan sudah masuk ke Bappenas. Oke, sudah diajukan ke Bappenas melalui pokok pikiran DPD RI begitu ya, Pak. Mudah-mudahan nih pemirsa jembatannya bisa direhab supaya jembatannya makin bagus dan jembatannya bisa jadi jembatan wisata ya. Jembatan wisata seperti di daerah yang lain. Baik. Bikin teras Cimulu. Ya? Oh, betul, teras Cimulu. Ini sebetulnya PR-nya Komisi 3 banyak ya, Pak. Ini kalau ngomongin tugas fungsi Komisi 3 itu banyak sebetulnya ya. Sebetulnya sih. Tidak cukup 1 jam ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Tadi kita sudah sampai di PUPR. Bappelit Bangda apa nih sebagai leader dari segala pembangunan yang ada di Kota Tasik? Bappelit Bangda itu jadi masternya semua pembangunan di Tasikmalaya. Untuk kedepannya segala macam itu ada di Bappelit Bangda. Makanya kan yang dihasilkan dari Bappelit Bangda semua kegiatan itu cuma dokumen. Oke. Gitu. Jika nggak ada kegiatan fisik semuanya berupa dokumen. Gitu. Ya. Oke. Itu. Tapi dokumen itu juga menjadi sesuatu hal yang penting karena menjadi pedoman kan. Sangat penting. Semuanya kan ngambilnya dari dasar itu gitu. Berarti Bappelit Bangda tidak ada catatan sama sekali untuk kinerja 2019? Kalau catatan sih ada ya, ada, cuman secara koordinasi aja sama Komisi 3 masih
belum intens. Belum gitu. intens. Iya. Oke. Seintens apa? Terutama mengenai dokumen ini. Oke. Dokumen yang dihasilkan mestinya kita ada reportnya gitu. Oke, dokumen penelitian ya, gitu, perencanaan dan sebagainya. Termasuk diantaranya Tasikmalaya dalam angka, itu kan penting. Oke, gitu. betul. Tasikmalaya dalam angka karena itu menjadi data penting kita untuk melakukan mengambil kebijakan, menganalisa dan sebagainya ya Pak ya. Oke, tadi Baplit Bangdes sudah. Terakhir bagian pembangunan nih Pak. Bagian pembangunan nih agaknya sepertinya ringan, anggarannya juga kecil. Jadi kalau dulu bagian pembangunan itu kan utamanya kan jadi program yang paling ininya kan meresmikan pembangunan. Oke. Peresmian pembangunan. Seremoni dong. Kalau dulu kan dilakukan di tiap kecamatan. Oh iya betul. Sekarang satu kota cukup satu. Satu gitu. kali. Oke. Itu sebagai bentuk efisiensi juga ya. Ya. Begitu. Oke, jadi fungsi dari bagian pembangunan itu adalah enggak cuman itu saja sih fungsinya, cuman yang kegiatan yang kelihatan itu gitu. Kalau standar harga segala macam kan bagian pembangunan juga gitu. Oke. Catatannya apa untuk bagian pembangunan yang harus diperbaiki di tahun berikutnya berkaitan dengan hasil kinerja 2019? Saya rasa cukup dipertahankan saja ya. Yang kemarin kan Pak Herlan itu udah bagus ya. Sekarang ganti nih. Ganti. Kalau nggak salah kan dari sekretaris dinas PUPR jadi kepala bagian di. Iya, kepala bagian pembangunan. Ya, mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan apa yang dulu dilakukan sama Pak Herlan. Oke, baik. Nih kita tadi sudah absen semua dinas yang menjadi mitra kerja Komisi 3. Kalau dikasih nilai, dikonversikan A, B, C, D. Nilainya masing-masing mau ngasih apa nih Komisi 3? Nilainya cukup semua. Cukup semua ya? Kalau cukup semua berarti C semua nih ya. Bapak Ibu Kepala OPD Mitra Kerja Komisi 3. Ini dikasih nilai dari Komisi 3-nya C. Jadi nanti kalau nilainya pengen B atau A, ini harus ada remedial nih ya Pak. Istilahnya bukan nilai, appraisal. Appraisal-nya C semua, tidak apa-apa. Tapi dengan begitu, dengan adanya pengawasan ini setiap tahunnya, apakah ada perubahan dari tahun ke tahun begitu Pak untuk setiap perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya? Ada. Jadi tiap kita rapat kerja dengan dinas, kita kemukakan saran pendapat kita dinas, kemudian kita evaluasi kerja dia. Alhamdulillah ada perubahan gitu. Dari tahun ke tahun juga ada perubahan. Oke. Dari tahun ke tahun ada perubahan sehingga harapannya juga Komisi 3 mitra kerjanya semakin baik ya Pak. Semakin baik. Kalau mitra kerjanya baik, Komisi 3-nya baik dong. Kalau kinerjanya baik, otomatis yang audien ke Komisi 3 juga berkurang gitu. Bukan berarti kalau mitra kerjanya dikasih nilai C, berarti Komisi 3-nya juga punya nilainya masih C dong. Boleh juga itu. Boleh juga ya. Nggak begitu juga katanya ya. Komisi 3 karena memang tugas fungsinya pengawasan ya Pak. Tapi memang pengawasannya tidak dalam bentuk nilai sebetulnya ya. Ini perlu diketahui juga oleh pemirsa, jadi pengawasan yang dilakukan DPRD itu tidak dalam bentuk nilai ABC atau 100, 200 dan sebagainya, akan tetapi lebih ke rekomendasi biasanya Pak ya. Rekomendasi agar perbaikan-perbaikan dan solusi-solusi gitu ya. Nah, kita bahas satu solusi saja Pak. Tadi yang saya menarik ini masalah parkir, karena ini kan hajat hidup orang banyak, kemudian yang keterlibatannya juga cukup banyak. Kalau misalkan contoh kasus satu di Jalan Hajat Mustofa, parkirnya sudah 3 lapis digunakan untuk parkir, jalannya semakin sedikit. Apa kira-kira solusi yang sempat direkomendasikan oleh Komisi 3? Kita bisa mengambil contoh di Jogja ya. Di Jogja itu tidak ada parkir yang di Malioboro, nggak ada, semua nggak ada yang parkir. Tapi di sebelum Malioboro ada tempat parkir gitu. Tinggal perilaku dari masyarakat Tasik sendiri mau nggak seperti Malioboro gitu. Kita parkir agak jauh, kita jalan dulu gitu. Nah, kalau ini saya juga pesimis ini. Lihat perilaku orang Tasik mau nggak
kesadarannya gitu. Untuk parkir jauh-jauh dari tempat kemudian jalan gitu. Jadi di jalan raya itu tetap dipakai kendaraan, bukan parkir gitu. Gitu. Jadi harus ada menyiapkan lahan parkir di sekitar pusat kota. Sudah adakah rencana lokasi yang akan dijadikan lahan parkir? Belum ada. Belum ada. Meskipun kemarin sempat rame-rame gedung Setda itu akan diminta begitu atau dikompensasi oleh pemerintah kota? Seandainya diminta juga, kalau dibongkar kan itu termasuk gedung sejarah juga ya. Sayang juga kalau kita bongkar buat parkir gitu. Jadi sejauh ini belum ada solusi yang bisa kita berikan juga? Belum. Jadi sampai kapan Pak targetnya bisa selesai masalah parkir ini? Parkir ini seperti persoalan sepele tapi ternyata sangat kompleks gitu. Kita lihat nanti lahan yang ada itu di mana. Sepertinya di Hajat yang jalur hijau itu masih ada lahan. Nanti kita kan bisa tumpuk tuh. Bisa 3 lantai untuk parkir. Jadi, jalur 3. Tapi kalau Hajat jalur 3 mau ke jalur 3. Oh, jalur 2. Bukan, maksud saya mah parkir, lahan parkir. Parkir bisa tingkat 2, tingkat 3 gitu. Jadi menghemat lahan gitu. Iya betul. Itu salah satu rekomendasi yang memang mungkin kemarin disampaikan oleh Komisi 3. Baik Pak Ketua Komisi 3 nih, closing statement untuk kita pembahasan mengenai hasil pengawasan Komisi 3 terhadap mitra kerja. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk semua mitra kerja Komisi 3 pada khususnya dan pihak eksekutif pada umumnya serta untuk masyarakat Kota Tasikmalaya? Ya, buat mitra kerja ya, mari kita sama-sama sukseskan visi dan misi dari Pak Wali Kota. Kita kerja secara sungguh-sungguh, kita koordinasi sesama penyelenggara pemerintah Kota Tasikmalaya demi Tasikmalaya ke depan lebih baik lagi gitu. Baik, Kota Tasikmalaya lebih maju lagi gitu ya Pak. Maju Kota Tasikmalaya. Baik, terima kasih Pak Bagas Suryono sebagai Ketua Komisi 3 yang sudah berbincang 30 menit ini dengan saya. Sangat luar biasa sekali, dan semoga ini juga memberikan informasi untuk masyarakat bahwa Komisi 3 atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya khususnya Komisi 3 selama pandemi Covid ini juga mereka tetap melaksanakan tugasnya, melakukan rapat kerja, pengawasan, penganggaran dan legislasi sesuai dengan tupoksi yang memang menjadi kewenangan dari DPRD. Baik pemirsa Radar ID, kita akan bertemu lagi dengan narasumber lainnya. Siapa mereka? Kita lihat saja nanti siapa yang akan datang ke meja Radar ID ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.